Halo Sobat GP, kembali lagi ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami agar terus berkembang. Dengan like, komen, dan subscribe. Alasan Michelin memilih lapisan karet khusus untuk Mandalika. Michelin selaku pemasok ban standar untuk kelas MotoGP, membawa alokasi yang berbeda ke Indonesia. Ban yang dipersiapkan untuk balapan akhir pekan ini berbeda dibandingkan saat tes pada Februari lalu. Meskipun kompon ban tidak berubah, ketiga kompon untuk ban belakang telah dilengkapi dengan karkas yang lebih keras, yang akan mengurangi suhu pengoperasian hingga 15 derajat dan dengan demikian juga untuk menangkal terik matahari. Pasalnya, pada Kamis suhu aspal di Mandalika mencapai 65 derajat Celcius. Honda bermasalah karena itu. Namun, beberapa produsen jelas lebih cocok dengan karkas khusus ini ketimbang yang lain. Perbandingan waktu. Pol Espargaro melaju dengan catatan waktu terbaik 1:31.060 menit dalam tes IRTA selama 3 hari, 11–13 Februari, di Mandalika. Di kualifikasi GP Indonesia, pembalap Repsol Honda itu hanya mencatat waktu 1:31.831 menit, sehingga harus puas berada di urutan ke-16 di grid. Fabio Quartararo yang terpaut 0,014 detik di belakang Espargaro berada di posisi kedua pada tes Mandalika. Pada hari Sabtu ini, rider Monster Energy Yamaha itu melaju lebih cepat 0,007 detik dan berada di posisi terdepan dengan catatan waktu 1:31.067 menit. Pembalap pabrikan Red Bull KTM Brad Binder meningkat 0,141 detik, sementara Marc Marquez 0,237 detik lebih lambat dari catatan waktunya saat tes di bulan Februari. Pol Espargaro mengeluh, ban belakang lain yang kami gunakan di sini tidak berfungsi dengan motor baru kami. Kami menunjukkan potensi kami di sini pada latihan pertama, dengan ban yang kami gunakan sepanjang tahun. Kita dapat melihat dampaknya, karena sekarang pembalap lain yang kesulitan selama tes benar-benar terbang. Dalam sebuah wawancara, Piero Taramaso selaku manajer roda 2 di pabrikan ban asal Prancis itu menjelaskan latar belakang keputusan Michelin. Mengapa Michelin menggunakan konstruksi lama? Taramaso menjelaskan, setelah tes, kami menemukan bahwa trek ini sangat menuntut ban depan dan belakang terutama dalam hal suhu. Dan itulah titik lemahnya. Temperatur suhu di ban belakang sangat-sangat tinggi. Hal ini disebabkan kombinasi aspal baru, layout yang cepat dan temperatur aspal yang sangat tinggi. Kami tidak dihadapkan dengan suhu seperti itu di trek lain. Saat tes, kami datang dengan stok ban belakang untuk melihat apakah itu berfungsi. Tetapi ternyata tidak. Temperatur terlalu tinggi untuk konstruksi standar, yang menyebabkan pemintalan kuat dan terik. Jadi jelas bahwa kami harus menurunkan suhu ban sekitar 20 derajat. Secara teknis satu-satunya solusi adalah casing. Karkas ini pernah kami gunakan di Austria dan Thailand pada 2018. Kami tahu bahwa suhu dapat dengan mudah turun 15 derajat dengan konstruksi khusus ini. Taramaso menambahkan, kami menyimpan kompon yang sama seperti dalam tes, tetapi ketiga ban belakang menggunakan casing khusus ini. Setelah FP2 dikonfirmasi bahwa itu adalah keputusan yang tepat, suhu masih di sisi yang lebih tinggi, tetapi sekarang lebih terkendali dibandingkan saat tes. Karena karkasnya lebih kuat dan sedikit lebih keras, cengkeramannya pasti sedikit lebih rendah dibandingkan dengan ban standar. Tetapi sebagai imbalannya kita mendapatkan stabilitas. Banyak pembalap mengatakan bahwa stabilitasnya lebih baik. Itulah sebabnya catatan waktunya tidak terlalu buruk. Apakah karkas baru berdasarkan konstruksi ban belakang yang lama? Pada dasarnya, saat ini kami memiliki 3 desain ban belakang yang berbeda yang kami gunakan tergantung pada kondisi lintasan. Versi standar digunakan di hampir semua trek. Lalu di antaranya ada karkas yang pernah kami gunakan di Thailand dan Austria, yang bisa menurunkan suhu 7 atau 8 derajat. Tetapi karena kami perlu menjaga suhu di sini, kami kembali ke karkas 2018,
yang lebih kuat dan membuat perbedaan 15 derajat. Jawab Taramaso. Taramaso menjelaskan, jika mereka tidak senang, itu karena mereka tidak mengerti masalahnya.